Semangat pagi! Saya ingin juga berbagi hal yang saya syukuri atas berkat dan kuasa Tuhan. Dalam hal penyimpanan data atau file, kita tahu bersama bahwa ada banyak perubahan dari dulu hingga saat ini. Kalau ketika saya masih SMP, SMA, guru komputer memberitahu bahwa untuk menyimpan data, saya harus membeli floppy disk ataupun disket yang masih berukuran dulu sejengkal tangan saya. Cukup besar dia. Dan lama-kelamaan menggunakan CD-ROM, tapi kapasitasnya masih sangat sedikit, sebatas kilobyte saja. Tapi saat ini, kita dapat membeli USB ataupun flash disk dengan ukuran mungkin panjangnya 5 cm saja, tapi dia dapat menampung data hingga lebih dari 100 GB sesuai dengan tentunya kebutuhan kita. Ukuran yang dari besar lama-lama menjadi kecil. Tapi ukuran yang kecil ini justru memiliki fungsi yang begitu besar. Ini dapat diilustrasikan, diterapkan kepada hal bersyukur. Mari kita terus bersyukur atas kebaikan Tuhan, mulai dari hal yang kecil. Jangan harus menunggu terjadi suatu situasi yang besar kepada kita, baru kita tahu, oh itu hal yang harus saya syukuri. Tapi mari kita perhatikan hal-hal kecil yang kita dapat syukuri, karena meskipun itu kecil, dampaknya besar bagi kehidupan kita. Baiklah, mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 10 Agustus dengan judul Kita diperdamaikan kepada Allah oleh kematian Kristus. Ayat intinya tertulis di dalam Roma 5 ayat yang ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Penjelasannya, salib disertai dengan suatu kekuatan yang tidak dapat diungkapkan dalam bahasa. Pengorbanan Kristus mewakili manusia, memalukan usaha dan metode kita yang kerdil untuk memenuhi dan meninggikan umat manusia, untuk menolong pria dan wanita berdosa menemukan Yesus. Usaha anak-anak Allah haruslah dari suatu karakter yang berbeda daripada yang sudah diperlihatkan oleh banyak orang. Jika mereka mengasihi Yesus, maka mereka akan memiliki pemikiran yang luas tentang kasih yang telah diekspresikan bagi manusia berdosa yang memerlukan suatu persembahan yang amat mahal untuk menyelamatkan umat manusia. Juru selamat kita meminta kerjasama dari putra-putri Adam yang telah menjadi putra-putri Allah. Juru selamat kita menyatakan bahwa ia membawa sumbangan hidup kekal yang dibawa dari surga. Ia harus ditinggikan di atas salib Golgota untuk menarik semua manusia kepadanya. Kalau begitu, bagaimanakah kita memperlakukan warisan yang telah dibeli oleh Kristus? Kelemah lembutan, penghargaan, kebaikan, simpati, dan kasih harus ditunjukkan kepada mereka. Kemudian kita bisa bekerja, menolong, dan menjadi berkat terhadap satu sama lain. Dalam pekerjaan ini, kita memiliki lebih dari sekadar persaudaraan manusia. Kita mempunyai persekutuan luhur dengan para malaikat surgawi. Mereka bekerja sama dengan kita dalam menerangi kaum rendah dan yang tinggi. Setelah terlibat dalam pekerjaan itu, pekerjaan penebusan yang menakjubkan, Kristus atas persetujuan Bapaknya bertekad mempertaruhkan segalanya. Betapapun mahalnya, tidak menahan apapun. Betapapun berharganya yang akan menyelamatkan orang berdosa yang malang. Ia rela memberikan seluruh isi surga kepada pekerjaan keselamatan ini, memulihkan gambaran moral Allah dalam diri manusia. Menjadi putra atau putri Allah adalah menjadi satu dengan Kristus di dalam Allah dan menyerahkan diri dalam kasih yang sungguh-sungguh dan penuh pengorbanan diri untuk memperkuat dan menjadi berkat bagi jiwa-jiwa yang sedang binasa dalam dosa-dosa mereka. Aplikasi bagi kita hari ini, sebagaimana kita sudah mengetahui pengorbanan Tuhan yang begitu besar bagi kita manusia berdosa, Tuhan mau agar kita dapat menjadi berkat bagi jiwa-jiwa yang sedang binasa dalam dosa mereka. Dengan cara kita dapat menjadi seorang penasehat, seorang pengarah, penuntun bagi orang-orang tersebut, walaupun mungkin mereka seringkali bosan mendengarkan nasihat dan tuntunan kita, tapi jangan menyerah, kita ada untuk terus memberikan hal positif, dukungan, dan juga nasihat agar mereka
dapat lepas dari dosa-dosa tersebut. Slogan kita awali hari ini dengan renungan pagi. Saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami berterima kasih Tuhan mau menggunakan kami manusia untuk dapat menjadi berkat bagi sesama. Berikanlah kami hikmat ya Tuhan, sehingga kata-kata kami dapat menjadi kekuatan, menuntun dan juga memberikan nasihat kepada mereka sesuai dengan firman Tuhan. Terlebih kami boleh menjadi contoh, sehingga kami boleh bersama-sama datang kepada Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan inginkan. Kami juga rindu untuk mendoakan saudara-saudara kami yang dalam masa pemulihan kesehatan mereka. Pertambahkanlah kekuatan sehingga mereka dapat segera pulih, dan kami pun turut bersuka cita. Mereka dapat menjadi saksi bagaimana Tuhan menolong mereka melewati situasi-situasi sulit. Masih banyak permohonan kami ya Tuhan, tapi biarlah melalui doa-doa pribadi, kami akan bertemu dengan Tuhan menjadi lebih dekat lagi, menyampaikan setiap ucapan syukur dan permohonan kami. Kiranya Tuhan akan menjawabnya sesuai dengan apa yang kami perlukan. Inilah doa pengharapan kami. Di dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Terima kasih banyak. Mari kita berjumpa esok hari untuk bacaan selanjutnya. Dan jika ada di antara Anda yang ingin didoakan, Anda dapat menuliskan usulan doa Anda di kolom komentar di bawah ini. Baiklah, terima kasih banyak. Sampai berjumpa lagi. Kiranya Tuhan terus memberkati kita semua dan kita semakin banyak memiliki alasan untuk bersyukur. Amin.